Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah yang akan menyampaikan kultum tausiah tarawih pada kesempatan malam ini yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Hamzah Maulana. Sedangkan imam akan dipimpin oleh Imam Tetap Masjid Daya Al-Mukarram Bapak Haji Asep Fahrul Roji, dan muroki akan dibimbing oleh Haji Ahmad Sogir. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumina hadha. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi muhkam kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-ayah ay ila tamamih. Allah begitu maha pengasih tak pilih kasih. Allah maha penyayang tak pandang orang. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kita kepada kemudahan. Allah memberikan segalanya untuk supaya kita mudah. Oleh karenanya wajib kita syukur, memuji, memanjatkan segala sujud kita kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW memberi syafaat yang senantiasa membawa kita dari kegelapan kepada terang benderang. Rasul yang selalu berdoa untuk umat. Rasul yang dalam akhir hayatnya saja selalu mengatakan ummati, 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 mengkhawatirkan keselamatan umat. Oleh karenanya kita sebagai umatnya wajib kiranya bersalawat dan mengucapkan salam senantiasa kepada baginda Nabi kita, Nabi besar yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan kepada segenap umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita yang berada di malam tanggal 25 ini berada dalam naungan syafaat dan mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wallahu a'lam. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadr. Ada dua keunggulan, ada dua penjelasan yang Allah ingin jelaskan dalam mengawali surat Al-Qadr ini. Pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran sebagai lafzul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil i'jaji bi aqsari surati minhu al-muta'abbadu bi tilawatihi. Lafaz yang tersusun yang diturunkan kepada Rasulullah karena mukjizatnya, yang dibacanya saja mendapatkan pahala, itu turunnya pada malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu diperingati sebagai nuzul Al-Quran, dan kita mengenanya tanggal 17 karena ada beberapa tanda-tanda
ayat yang menunjukkan turunnya pada malam tanggal 17. Yaumal taqal jam'an, misalkan hari pada saatnya berkecambuk perang, di mana fiha yufraku kullu amrin hakim, diperlukan satu kitab, satu aturan untuk memisahkan antara. Al-Qadar itu adalah rukun iman yang keenam. Dalam rukun iman kita mengimani arkanul imani sittatun. Rukun iman ada 6. Antu'minuna billah, pertama iman kepada Allah, wa bi malaikati, dan kepada malaikat-malaikatnya Allah, wa bi kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya Allah, wa bi rusulihi, dan kepada rasul dan utus-utusannya Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa bil qadari, dan kepada qadar. Qadar itu adalah ketentuan atau kepastian manusia yang telah Allah tentukan pada zaman azali. Pada ketentuan Allah di zaman azali namanya qada. Maka kalau sudah dibuktikan di dunia ini namanya qadar. Pada malam Lailatul Qadar itulah diberikan oleh Allah segalanya, ijabahnya, segala qabulnya untuk manusia mendapatkan qadarnya. Artinya mendapatkan perubahan kebaikannya. Misal di qada di azali sudah tercatat sebagai orang yang kurang beruntung, yang kurang baik, amalannya sedikit, jiwanya begitu sempit, amalannya kurang baik. Tapi dengan adanya malam Lailatul Qadar, Allah bisa rubah tanggal 1 sampai tanggal 30. Yang pasti turunnya malam itu, malam Lailatul Qadar, saat diberikannya penentuan Allah kepada seseorang untuk merubah takdirnya. Dengan apa? Dengan doa. Maka Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, sering membacakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pemaaf, dan inilah kami yang memohon pemaafan, maka ampunilah kami. Karena tiadalah doa yang paling dikabul kecuali orang yang bersih dan telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah kita bisa memohon kepada Allah untuk mengubah qadar kita. Jadi kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, qadanya bisa dirubah menjadi qadar yang baik. Jadi siapakah dan seperti apa tanda-tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar? Yang hari esok, yang setelah bulan Ramadan, dia makin baik, makin lapang hati, dan makin betah ibadahnya. Karena disitulah qadarnya berubah. Lalu yang ketiga, keutamaan di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa yang ada di malam Lailatul Qadar? Aku punya umat yang dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini ibadah pernah diberikan kepada seorang hamba yang bernama Nabi Sam'un Ghazi. Dulu dia berperang selama 1000 bulan. Dia berjuang untuk jihad fisabilillah selama 1000 bulan. Tapi hanya dengan satu malam untuk umatku, itu bisa mengimbangi bahwa bahkan khairum min alfi sahrin, lebih baik daripada pahala ibadah 1000 bulan. Aku kagum dan bahagia dengannya. Lebih panjang diceritakan dalam kitab Zubdatul Wa'idin, sarah kitab Durratun Nasihin, kisahnya tentang Nabi Sam'un Ghazi ini. Tapi yang pasti pada malam Lailatul Qadar itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena itu mengimbangi kepada ibadah seorang hamba di zaman Bani Israel yang bernama Nabi Sam'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang ketiga, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Di malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya semua malaikat ke langit bumi untuk mengucapkan yang baik. Jadi bila ada kita mendengar malaikat yang baik-baik, itu turunnya hanya pada malam Lailatul Qadar. Karena ada malaikat juga yang bengis, malaikat yang memang ditugasnya oleh Allah untuk mencabut nyawa. Malaikat Israil bengis, dia nggak pandang bulu. Ada malaikat yang suka menjaga pintu neraka, malaikat Malik, bengis.
Ada malaikat yang mendoakan di sebelah kiri kita, selalu mendoakan Allahumma ti mumsikan talafa. Ya Allah, siapapun yang hari ini keluar dari rumah tidak memberikan hak orang lain, menahan hak orang lain, menahan zakatnya, menahan sedekahnya, maka gantilah dia dengan kecelakaan. Itu doa buruk. Tapi malam Lailatul Qadar itu semua malaikat turun mendoakan baik, biizni rabbihim, karena izin Allah yang maha baik. Karena Allah tidak pernah menghendaki kepada keburukan kepada setiap manusia. Yuridullahu bikumul yusra. Kenapa kita puasa? Kenapa kita sholat? Kenapa kita harus zakat? Karena Allah mau kita mudah. Kalau ada orang yang tidak mudah, ulahnya sendiri. Karena Allah menghendaki kebaikan. Bi'izni rabbihim min kulli amrin. Segala urusan Allah ingin mudahkan dan izinkan para malaikat untuk mengucapkan yang mudah. Satu kalimat yang dikeluarkan oleh para malaikat waktu itu malam Lailatul Qadar itu adalah salamun qaulan, salamun hiya hatta matla'il fajr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Nabi, sayang banget kalau malam itu dilewatkan begitu saja. Maka tersambunglah dengan sunnahnya iktikaf, tersambunglah dengan sunnahnya sholat Lailatul Qadar. Masa malam istimewa kita sikapi dengan sikap yang biasa-biasa? Masa malam yang luar biasa sampai satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan kita hadapi dengan sikap yang wajar-wajar saja? Harus lebih istimewa. Maka di malam itu Rasulullah memperbanyak iktikaf, di malam itu Rasulullah memperbanyak salat. Termasuk istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah SAW tiada di masjid iktikaf. Salatnya dalam kitab Jurwatul Mu'idin dilaksanakan dengan 2 rakaat. Salat sunatan Lailatul Qadar rakaatain lillahi ta'ala Allahu Akbar. Setelahnya baca Fatihah, setelah Fatihah baca Qul huwallahu ahad sampai akhir Al-Ikhlas 7 kali. Rakaat kedua pun sama. Beresnya kita membacakan astagfirullah wa atubu ilaih. La yaqumu min maqamihi, kata Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, tidak berdiri dari tempat salatnya kecuali Allah telah ampunkan dosa dia dan dosa kedua orang tuanya. Astagfirullah wa atubu ilaihnya 70 kali. Semoga ini memberikan manfaat kepada kita bahwasanya Lailatul Qadar itu bukan malam yang biasa. Turunnya Al-Quran, turunnya para malaikat, dan ditentukannya perubahan akan takdir kita semuanya. Baikkah atau burukkah, mari kita sama-sama berdoa. Karena dalam kitab diriwayatkan ada 5 malam yang dijabah: malam Jum'ah, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, Idul Fitri dan Idul Adha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul hidayah wa taufiq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.